Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa inda zalika yatslu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Setelah kemarin kita membahas yaitu orang-orang yang menunda untuk mempelajari ilmu, dan juga yang sudah belajar dia menunda, mengulur-ulur waktu untuk mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, maka ketahuilah yang mendorong itu semuanya adalah nafsu amarah yang membawa seseorang untuk pada keburukan. Nafsu amarah, nafsu yang mengajak orang untuk melakukan keburukan. Maka kita pun harus berhati-hati dengan kita punya nafsu. Sebab nafsu itu adalah musuh terbesar bagi kita. Bukan orang yang membenci kita, dia ternyata musuh. Orang yang jahat sama kita, dia musuh kita. Tapi musuh yang terbesar bagi kita adalah nafsu kita sendiri. A'da aduwika nafsukal lati baina janbaik, kama qala Nabi Muhammad SAW. Musuh paling besar bagi seseorang adalah nafsumu. Musuh terbesar bagi dirimu adalah nafsumu yang berada di sisi kedua lambungmu. Allati baina jambaik. Nafsu kita sendiri ini yaitu musuh terbesar kita. Maka kita kudu harus hati-hati, harus bisa mengendalikan kita punya nafsu. Setan yang menggerakkan kita punya nafsu itu sehingga kita tadi, setan akan memanjakan kita dengan tipuannya. Setan akan mendorong kita, menyebarkan kepada kita keburukannya meskipun dalam bentuk yang baik. Ya, kita lebih mementingkan dunia, itu setan yang mendorong. Nafsu kita yang ke bawah, maka kita kudu hati-hati sekali lagi. Ya, biarpun dalam bentuk yang baik, artinya dalam keadaan atau dalam melakukan hal-hal kebaikan, setan pun terus menggoda dan merayu kita. Ya, termasuk kita punya nafsu. Dan pada saat itu kata Imam Ghazali, wa inda zalika yatslu 'alaika syaitan. Setan membawakan kepadamu fadlal ilmi, akan keutamaan ilmu, wa darajatal ulama'i, dan derajat tingkat-tingkat orang yang berilmu, tingkatannya. Wa ma warada fihi minal athari wal akhbar, dan semua apa-apa yang datang yaitu daripada hadis, riwayat, minal athar, riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, para ulama, perkataan-perkataannya itu athar disebutnya. Wal akhbar, dan dari keterangan-terangan akhbar, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Setan yang membacakan dan membawakan itu kita. Lah kalau kita kata begini, orang yang sudah berilmu itu ketika dia mendengar ada hadis, orang yang berilmu harus dihormatin, contoh begitu. Atau ada ketika orang berilmu itu bangga dia mendengar ada orang mengatakan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman. Tuh, kalau dia merasa dirinya berilmu, dia lah gua itu sombong amat. Jadi itu setan tuh yang membacakan itu. Sehingga apa? Sehingga tadi kita merasa diri kita bangga udah punya ilmu. Dari hadis-hadis Nabi, dari riwayat-riwayat yang dikatakan
orang harus dihormati kalau orang berilmu. Kemudian ketika orang yang merasa dirinya berilmu, dia senang, dia gembira. Lu harus hormat sama gua, lah gua orang berilmu. Sehingga wayul hika, setan menjadikan diri kamu lupa, diri kamu lalai an qaulihi, dari sabda Nabi Muhammad SAW, dari sabda-sabda yang lainnya. Apa sabda-sabda itu? Satu, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah akan ilmunya, walam yazdad hudan, akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah di dalam dia mengamalkan ilmunya, walam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dari Allah kecuali dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia bertambah ilmunya tapi tidak bertambah di dalam dia mengamalkan ilmunya, maka kata Nabi, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah apapun kecuali dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia fokusnya, dia girangnya gara-gara tadi doang. Orang yang berilmu dihormatin, orang yang berilmu dihargain, cium tangan bolak-balik. Tapi dia kagak sadar ada hadis yang lain, kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu hadis. Yang merasa sudah berilmu, udah ngaji 2 kali balik, 30 majlis ilmu dia hadirin, tapi tidak diamalkan ilmunya sepulang dari majlis ilmu. Pas dia hadir acara-acara, dia dihormatin sama orang, dia bangga, dia girang. Yang lain pada dikasih aqua gelas, dia aqua botol, dia girang. Giliran dikasih aqua gelas, lah kan gua ustad, lah kan gua kiai gitu. Padahal dia sama ilmunya tidak diamalkan, akhlaknya tidak dikedepankan di hadapan orang. Maka kata Nabi, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidaklah akan bertambah satu apapun dari dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jauh darinya. Itu hadis yang pertama. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kedua, setan akan melupakan, setan akan membawa diri kamu lupa, diri kamu lalai terhadap sabda Rasul, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Sekeras-kerasnya orang yang paling keras, orang yang paling parah mendapatkan azab di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, kata Rasul, alimun lam yanfa'ullahu bi ilmi, yaitu orang yang alim, orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya, yang Allah tidak memberikan manfaat terhadap ilmunya. Artinya orang alim tersebut tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan apa yang dia sudah ketahui, akhlaknya tidak dikedepankan, tidak beradab. Ilmunya mah ada tapi adabnya kagak. Ilmunya ada tapi adabnya kagak. Maka kata Nabi, orang tersebut adalah asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling parah dapat azabnya, yang paling besar, paling keras, paling berat azabnya di hari kiamat. Maka kalau sudah punya ilmu, merasa diri berilmu, amalkan ilmunya biar manfaat, praktekin, berakhlak, beradab, amalin ilmunya. Kalau enggak tuh, lihat, orang alim juga bisa masuk neraka. Maaf, ustadz, kiai, belum tentu masuk surga semuanya. Tuh, masuk neraka, malah paling besar, paling berat azabnya nanti di hari kiamat, yaitulah orang alim, orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan di dalam kitab Risalatul Muawanah dikatakan, yu'marul alim, orang yang berilmu itu akan dipanggil masuk ke neraka. Yu'maru bil alim ilan nar,
Orang yang berilmu nanti ada tingkatannya. Orang yang berilmu, ada orang yang berilmu itu nanti diperintahkan untuk masuk neraka. Masuk neraka. Fatandaliku aktabu batih. Ketika orang yang berilmu itu masuk neraka, dikeluarkan semua isi-isi perutnya, ususnya, semua yang ada di dalam isi perutnya dikeluarkan saat dia di neraka. Kalau orang udah di akhirat mah nggak ada mati lagi, biar kata dikeluarin usus isi perutnya semuanya kagak mati. Setelah dikeluarkan itu isi perutnya di neraka, fayaduru, dia berkeliling, dia disuruh ngider, dia berkeliling biha finnar, di neraka dikelilingin dia, diarak. Kama yadurul himar birroha, sebagaimana seekor keledai yang dia mengelilingi tempat penggilingan. Kalau di Arab itu orang ngegiling gandum diikat pakai keledai, keledai muter itu ngegiling tuh, itu muter. Ntar orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya akan masuk ke neraka, dikeluarin isi perutnya, dikelilingin di orang kayak dia apa di neraka, dikelilingin, diputerin, diarak, terus dia keliling, balik lagi, terus dia keliling. Orang-orang pada nanya, loh itu ngapa itu dia? Siapa itu dia? Dan kalau orang yang kenal kan pasti bilang, lah itu kan ustadz itu. Saat ngapain saat? Ya Allah, itu kan kiai itu yang dulu pernah ngajarin saya. Dia ada di neraka itu. Dia ngider, diputerin. Maka hati-hati, nggak cuma ustadz, nggak cuma kiai, semua orang yang berilmu yang tidak mengamalkan masuk neraka. Fatan daliku aktabu batnih, semua isi perutnya dikeluarin. Fayaduru biha ilan nar, dia berkeliling di neraka. Kama yadurul himar birraha, sebagaimana keledai yang berkeliling mengelilingi tempat penggilingan. Dia keliling. Fayajtami'u ahlun nar, orang-orang penghuni neraka berkumpul. Yaquluna, mereka berkata, ma balul ab'ad, kenapa itu orang-orang yang buruk itu sedang, kenapa? Ada apa dengan orang-orang yang buruk itu yang lagi dikelilingin gitu? Dia tambah membebani berat kami, apa berarti beban kami aja. Fayaqulu, dia berkata, innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'ti wa yanha 'anil syarr wa ya'ti. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan untuk kebaikan dan juga tidak dan mereka tidak menjalankan kebaikan tersebut, wa yanha 'anil syarri, dan dia yang melarang orang untuk keburukan, wa ya'tihi, akan tetapi dia menjalankan, mengerjakan keburukan itu. Masuk tuntar ke hadis yang terakhir. Itu dikatakan begitu orang alim, itu seberat-beratnya azab orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, yaitu satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepada kamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu yang tidak diamalkan, yang tidak mengedepankan akhlak. Dia berilmu tapi tidak berakhlak, nih nggak manfaat nih ilmunya. Kenapa? Karena kalau orang sudah berilmu, dia mengedepankan akhlaknya, dia beradab. Wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, yaitu hati yang keras. Hati yang keras itu yang bagaimana? Yang tidak mengingat Allah.
dan hati yang tidak mendengar nasihat-nasihat tentang kebaikan. Itu hati yang keras. Dibilangin begini, dia ngatah. Dibilangin begitu, ngeles. Ini hati yang keras. Maka kita berlindung dari Allah, kepada Allah, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras. Wa amalin la yurfa, dan aku berlindung dari amal perbuatan yang tidak diangkat, yaitu amalan perbuatan yang riya, yang tidak ikhlas. Aku berlindung ya Allah dari perbuatan amal kebaikan yang riya, yang tidak ikhlas, yang dikerjakan karena orang, yang dikerjakan karena sesuatu. Wa du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak didengar, yaitu doa-doa yang tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca itu doanya ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Diamalin tuh ya. Ini doa dapat kita dari Imam Ghazali. Amalkan doa ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungan pada kita semuanya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang hadis ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikatakan marartu lailatan usriyabi, aku melewati pada malam hari di saat aku diisrakan. Artinya dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi melihat, tapi bukan melihatnya Nabi, memandangnya Nabi bukan saat itu kelihatan orang yang enggak. Ini di alam yang lain. Ketika Nabi lewat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah membukakan pandangan Nabi terhadap hal-hal yang gaib. Termasuk di sini Nabi Muhammad SAW melihat bi aqwamin tuqarradu sifahuhum bi maqarid min nar. Nabi melihat ada satu kaum yang digunting sifahuhum, bibir-bibir mereka, bi maqarid, dengan gunting min narin, dari api neraka. Bibir-bibir mereka digunting. Ketika Nabi lewat Isra tuh, naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi dibuka pandangannya ngelihat ada satu kaum yang sedang digunting bibir-bibirnya dengan gunting dari api neraka. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, fakultu man antum, siapa kalian? Dalam riwayat lain Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril, man haula, siapa mereka? Qalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Kami adalah orang-orang yang memerintahkan untuk kebaikan, tapi kami tidak mengerjakan kebaikan itu. Wa nanha 'anil syarri wa na'tih, dan kami pun orang-orang yang melarang, mencegah orang dari keburukan, wa na'tihi, akan tetapi kami mengerjakan keburukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat lain dikatakan al-khutobah, mereka adalah penceramah-penceramah, ustadz, dai-dai yang ngajak orang pada kebaikan tapi dia nggak ngerjain, yang dia melarang orang untuk keburukan tapi dia malah ngerjain keburukan itu. Fa'iyaka, maka hati-hati, takutlah kalian ya miskinu, wahai orang yang hina, orang yang lemah. Yang mana? Antud'ina litazwiri, orang yang mereka yang tunduk. Orang hina, orang lemah, kamu tunduk terhadap tipuan setan. Fayudlika
maka setan menggantungkan kamu bihabli gururi, dengan tali jerat tali tipu daya setan. Yang dia nyuruh orang buat kebaikan, tapi dia sendiri nggak ngelakuinnya. Yang dia nyuruh orang untuk tidak melakukan keburukan, tapi dia malah melakukannya. Nabi melihat orang-orang seperti itu, bibirnya sedang digunting-guntingin, pakai gunting dari api. Di nerakanya tadi tuh, orang yang kayak begitu dikelilingin, diputerin, usus-ususnya dikeluarin, berantakan. Dia kelilingin, diarak. Orang neraka, penghuni neraka pada nontonin. Ya kayak orang lagi karnaval tuh, dilihatin. Tak ketahuan tuh, Ustadz Anu, ini si Anu, ini si itu, ini si ini. Ini para pejabat yang dia bikin peraturan, dia ngelanggar sendiri tuh. Banyak yang begitu, nonton dikelilingi tuh. Yang dia paham ilmu hukum tapi dia melanggar hukum, tuh ntar dikelilingi. Yang dia paham ilmu kedokteran kesehatan tapi dia melanggar, oh dikelilingin ntar. Semuanya. Yang dia paham akan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak bermanfaat, dikelilingin di neraka. Yang dia ngajak orang untuk kebaikan tapi dia tidak melakukannya, tuh, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu orang-orang yang memerintahkan orang untuk kebaikan wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu melupakan diri kamu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kamu adalah orang yang bisa baca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Kamu nyuruh orang untuk sholat, kamu sendiri kagak sholat. Kamu nyuruh orang untuk puasa, kamu sendiri kagak puasa. Kamu nyuruh orang untuk ngaji, kamu kagak ngaji. Baik-baik gitu. Apalagi kita punya keluarga, nyuruh anak buat ngaji, kita sendiri kagak ngaji. Nyuruh anak buat sholat, kita sendiri kagak sholat. Baik-baik tuh. Jadi bukan cuma ustadz, bukan kiai, semua orang yang ngajak kebaikan tapi dia kagak melakukan, diguntingin bibirnya pakai gunting dari api sampai neraka, dikelilingin, diarak. Entar dilihat lah, bapak gua tuh. Dia nyuruh anaknya buat sedekah, bapaknya koret, bedit, kagak sedekah-sedekah. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Banyak. Ya. Kita perhatiin lagi diri kita, ya. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang celaka tadi. Orang-orang yang dia menuruti hawa nafsunya. Fawailun, maka celaka, kata Imam Ghazali. Bagi siapa? Lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Bagi orang yang bodoh, yang dia tidak mempelajari satu ilmu sekalipun. Celaka satu kali bagi orang yang bodoh yang tidak mengetahui ilmu. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marah. Dan celaka 1000 kali bagi orang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Celaka 1 kali bagi orang yang tidak tahu akan ilmu. Dan celaka 1000 kali bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi baikan mana tuh? Nggak ada yang baik. Semuanya celaka ya. Ya gak? Ya kita minta kepada Allah tadi doanya ya, dibaca tuh biar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keburukan. Jangan kita cuma ngomong ngajak orang buat kebaikan tapi kita tidak ngelakuin. Biar kita dihindarkan dari itu semuanya. Ini ancaman-ancaman kayak begini, ini harus kita perhatiin. Kayak tadi kita nyuruh anak kita buat ngaji, baca Quran, tapi kita kagak. Ya, itu harus kita perhatikan. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi wallahu a'lam bis-shawab, bisiril Fatihah.